Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairoza, BP 18 10 81 10 14. Baiklah, di sini saya akan mewakilkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 kami, yaitu mengidentifikasi dan mengenali unsur penelitian kuantitatif. Baiklah, yang pertama yaitu menetapkan masalah. Masalah adalah sumber acuan dasar yang merupakan langkah awal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian dan berguna untuk membersihkan kebingungan kita terhadap berbagai hal atau fenomena, membantu kita sebagai peneliti untuk fokus pada apa yang ingin diteliti, dan membantu untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, cara mengidentifikasi masalah atau mendapatkan masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, langkah yang digunakan adalah menentukan sumber dan merumuskan masalah. Ada beberapa sumber memperoleh atau menemukan masalah yang baik. Yang pertama, pengamatan terhadap alam sekitar. Yang kedua, bacaan atau referensi. Yang ketiga, analisis bidang pengetahuan. Yang keempat, replika hasil penelitian diskusi ilmiah. Yang kelima, catatan atau pengalaman pribadi sesudah sumber masalah dipilih. Langkah berikutnya, merumuskan masalah. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis. Pada langkah selanjutnya, dari mana rumusan masalah dapat dihasilkan topik penelitian, judul penelitian. Pada umumnya, masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kedua, harus jelas dan padat. Yang ketiga, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis. Dan kelima, menjadi dasar judul penelitian. Yang C, dasar pertimbangan pemilihan masalah. Ada beberapa poin dalam pemilihan masalah yang baik, yaitu pertama, masalah harus memiliki nilai penelitian, artinya mempunyai nilai keaslian, menyatakan suatu hubungan, setidaknya memiliki dua variabel, merupakan hal yang penting, dapat diuji dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, masalah harus memiliki kelayakan. Artinya, data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia sesuai kemampuan, waktu, dan tempat, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti dan memiliki keunikan. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan eksploratif, yaitu dilaksanakan untuk menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua, tujuan verifikatif, dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Data peneliti yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya suatu keraguan terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, tujuan pengembangan, yaitu dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada atau memperdalam ilmu yang telah ada. Menguraikan dasar kerangka teori. Kerangka teori adalah gambaran atau batasan tentang suatu teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Peranan kerangka teori dalam penelitian adalah memberikan kerangka pemikiran bagi peneliti, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian, memberi landasan yang kuat dan dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta, mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan runtut, membantu dan membangun ide-ide yang diperoleh dari penelitian. Prosedur menyusun kerangka teori. Yang pertama, melakukan kajian pustaka. Yang kedua, melakukan sintesa atau modifikasi antara teori satu dengan yang lain. Yang ketiga, menyusun sendiri kerangka secara logis, sistematik, dan rasional. Yang keempat, menetapkan hipotesis.
Sedangkan pengertian hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan antar variabel dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan yang sifatnya sejajar dan tidak timbal balik. Yang kedua, hubungannya yang sifat sejajar timbal balik. Yang ketiga, hubungan yang menunjukkan pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik. Macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis asosiatif. Ialah istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur tentang hubungan dua variabel. Hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya perbedaan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, tidak ada hubungan antara agresivitas dengan solidaritas sosial. Yang kedua, hipotesis kerja H1 atau hipotesis alternatif HA, yang menyatakan adanya hubungan atau adanya perbedaan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, ada hubungan antara IQ dengan prestasi belajar. Dalam hipotesis H1, terdapat hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Hipotesis tanpa arah, contohnya ada hubungan antara semangat belajar dengan hasil ujian. Dan hipotesis berarah, contohnya adanya hubungan positif antara IQ dan prestasi belajar. Yang kedua, hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai yang variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori ditinjau dari lingkungannya. Dapat dibedakan menjadi dua hipotesis, yaitu A. Hipotesis mayor atau umum, yaitu hipotesis mengenai kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian. Contohnya, banyaknya makan berpengaruh terhadap tingkat kekenyangan. Yang kedua, hipotesis minor atau khusus adalah hipotesis mengenai kaitan sebagian dari variabel atau dengan kata lain pecahan dari hipotesis mayor. Contohnya, banyaknya makan nasi berpengaruh terhadap tingkat kekenyangan. B. Populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Yang C. Metode pengumpulan data dan alat ukurnya. Dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, interview atau wawancara, dan kuesioner atau angket. Sementara alat ukur atau instrumennya yang digunakan adalah alat tes, kedua kuesioner, yang ketiga skala. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Salah banyaknya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.